Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Murinda, NIM 31 2018 022 pada mata kuliah Media dan Sumber Pembelajaran yang diampu oleh dosen pengampu Muslimin Magister Pendidikan. Nah, baiklah teman-teman. Di sini saya akan membahas materi yang berbeda, yaitu mengenai memahami klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama yaitu mengenai pengertian klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi secara harfiah dikatakan bahwa klasifikasi adalah pembagian sesuatu menurut kelas-kelas. Menurut ilmu pengetahuan, klasifikasi adalah proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Sedangkan arti dari media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Sedangkan arti keseluruhan klasifikasi media pembelajaran yaitu merupakan pengelompokan alat atau bahan ajar sesuai dengan jenisnya untuk membantu proses berjalannya pembelajaran yang efektif. Selanjutnya mengenai klasifikasi media pembelajaran menurut beberapa ahli. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai klasifikasi media pembelajaran menurut beberapa ahli. Media pembelajaran di sini banyak sekali jenis dan macamnya, maka terjadi klasifikasi dalam media pembelajaran. Mulai dari yang paling sederhana dan murah, sampai media yang paling canggih dan mahal harganya. Ada media yang dapat dibuat oleh guru sendiri, dan ada media yang diproduksi pabrik. Ada media yang sudah tersedia di lingkungan, yang langsung dapat kita manfaatkan. Ada pula media yang secara khusus sengaja dirancang untuk keperluan pembelajaran. Meskipun media banyak ragamnya, namun kenyataannya tidak banyak jenis media yang biasa digunakan oleh guru di sekolah. Beberapa media yang paling akrab dan hampir semua sekolah memanfaatkannya adalah media cetak atau buku dan papan tulis. Selain itu, banyak juga sekolah yang telah memanfaatkan jenis media lain, seperti gambar, model, overhead projector atau OHV, dan objek-objek nyata. Sedangkan media lain seperti kaset audio, video, VCD, slide atau film bank, bingkai, serta program pembelajaran komputer masih jarang digunakan meskipun sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar guru. Meskipun demikian, sebagai seorang guru, alangkah baiknya Anda mengenal beberapa jenis media pembelajaran tersebut. Hal ini dimaksudkan agar mendorong kita untuk mengadakan dan memanfaatkan media tersebut dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Media pembelajaran menurut beberapa ahli yang pertama yaitu menurut Setiosari dan Sikabuden 2005. Setiap jenis media memiliki karakteristik masing-masing, yang mana masing-masing media menampilkan fungsi tertentu guna untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Agar sumber dan peran media belajar tersebut menunjukkan pada suatu jenis media tertentu, maka media-media belajar itu perlu diklasifikasikan menurut suatu metode tertentu dengan sifat dan fungsinya terhadap pembelajaran. Mengemukakan klasifikasi media pembelajaran berdasarkan bentuk dan ciri fisik sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran 2 dimensi, yang kedua media pembelajaran 3 dimensi, dan yang ketiga media pandang diam. Media pembelajaran 2 dimensi yaitu media yang penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi, memiliki panjang dan lebar, dan media pembelajaran 2 dimensi hanya bisa diamati dari satu arah pandangan saja. Contohnya, peta, gambar bagan, dan semua jenis media yang hanya dilihat dari sisi datar saja. Yang kedua, media pembelajaran 3 dimensi.
yaitu media yang penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi, mempunyai ukuran panjang, lebar dan tinggi atau tebal, serta dapat diamati dari arah pandang mana saja. Contohnya, meja, kursi, mobil, rumah, gunung, dan lainnya. Dan yang ketiga, media pandang diam, yaitu media yang menggunakan media proyeksi dan hanya menampilkan gambar diam di layar atau tidak bergerak atau statis. Contohnya, foto, tulisan, atau gambar binatang yang dapat diproyeksikan. Klasifikasi media pembelajaran selanjutnya menurut Sulaiman. Di sini Sulaiman mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan persepsi indera, di antaranya media audio, media visual, media audiovisual, media audio motion visual, media audio still visual, media audio semi motion. Yang pertama, media audio. Media ini yang menghasilkan sebuah bunyi, misalnya audio kaset, tape recorder, dan radio. Yang kedua, media visual. Media ini media visual 2 dimensi dan media visual 3 dimensi. Yang ketiga, media audiovisual. Media ini yang dapat menghasilkan rupa dan suara dalam suatu unit media, misalnya film bersuara dan televisi. Yang keempat, media audio motion visual, yaitu penggunaan segala kemampuan audio dan visual ke dalam kelas, seperti televisi, video tape, atau kaset, recorder, dan sound film. Yang kelima, media audio still visual. Media ini lengkap kecuali penampilan motion atau geraknya tidak ada, seperti sound film strip, sound slides, dan rekaman style pada televisi. Dan yang keenam, media audio semi motion. Media ini yang berkemampuan menampilkan titik-titik tetapi tidak bisa mentransmit secara utuh suatu motion yang nyata, misalnya telewriting dan record telewriting. Klasifikasi media pembelajaran selanjutnya yaitu menurut R. Murray Thomas. Di sini R. Murray Thomas mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan pengalaman yang diperoleh. Thomas menggolongkan media pembelajaran ke dalam 3 jenjang pengalaman, yaitu pengalaman langsung, pengalaman tiruan, dan pengalaman dari kata-kata. Pengalaman langsung yaitu berupa pengalaman langsung dalam suatu peristiwa maupun mengamati kejadian atau objek sebenarnya. Pengalaman tiruan yaitu berupa tiruan atau model dari objek atau benda yang berwujud model tiruan. Tiruan dari situasi melalui dramatisasi atau sandiwara dan berbagai rekaman atau objek atau kejadian. Dan yang ketiga, pengalaman dari kata-kata, yaitu berupa kata-kata lisan yang diucapkan, rekaman kata-kata dari media perekam, dan kata-kata yang ditulis maupun dicetak. Klasifikasi media pembelajaran selanjutnya yaitu menurut Gerlach dan Ely. Gerlach dan Ely mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan penggunaannya, seperti penggunaannya secara individual, penggunaannya secara kelompok, penggunaannya secara massal. Yang pertama, media pembelajaran yang penggunaannya secara individual, contohnya laboratorium bahasa, IPA, IPS, serta laboratorium pusat sumber belajar. Yang kedua, media pembelajaran yang penggunaannya secara kelompok, contohnya film dan slide. Dan yang ketiga, media pembelajaran yang penggunaannya secara massal, yaitu contohnya televisi, radio, dan lainnya. Klasifikasi media pembelajaran selanjutnya yaitu menurut Rudy Branch. Rudy Branch mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan unsur pokoknya. Ia mengklasifikasikan berdasarkan suara, visual atau berupa gambar, garis dan simbol, dan gerak.
Ia juga membedakan antara media siar atau telecommunication dan media rekam atau recording. Menurut taksonomi Brads, dikelompokkan menjadi 8 bagian, yaitu yang terdiri dari media audiovisual gerak, media audiovisual diam, media audio semi gerak, media visual gerak, media visual diam, media semi gerak, media audio, dan media cetak. Klasifikasi media pembelajaran selanjutnya yaitu menurut Sudjana dan Ahmad Rifai. Sudjana dan Ahmad Rifai membedakan atau mengklasifikasikan media ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, media grafis atau 2 dimensi, media 3 dimensi, media proyeksi, dan media lingkungan atau alam. Media grafis atau 2 dimensi yaitu contohnya seperti gambar, foto, dan grafik. Media 3 dimensi yaitu contohnya model susun dan model kerja. Media proyeksi yaitu contohnya OHP, dan media lingkungan atau alam. Klasifikasi media pembelajaran yang terakhir yaitu menurut Soeparno. Di sini terbagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama, media berdasarkan karakteristiknya, yang kedua, media berdasarkan dimensinya, dan yang ketiga, media berdasarkan pemakaiannya. Klasifikasi media berdasarkan karakteristiknya dibedakan menjadi yang pertama, media yang memiliki karakteristik tunggal, misalnya radio. Yang kedua, media yang memiliki karakteristik ganda, misalnya film dan TV. Klasifikasi media berdasarkan dimensi presentasi yang dibedakan menjadi lama presentasi, yaitu presentasi sekilas, misalnya TV, dan presentasi tak sekilas, misalnya OHP. Sifat presentasi yang kedua yaitu presentasi kontinu, misalnya TV, dan presentasi tak kontinu, misalnya OHP. Dan yang ketiga, klasifikasi media berdasarkan pemakainya dapat dibedakan menjadi yang pertama berdasarkan jumlah pemakai, yaitu media untuk kelas besar, kelas kecil, dan belajar individual. Dan yang kedua berdasarkan usia dan tingkat pendidikan pemakai, yaitu media untuk TK, SD, SMP, SMU, dan PT. Nah, teman-teman, itulah klasifikasi media pembelajaran menurut ketujuh para ahli yang telah saya jelaskan di slide-slide tadi. Semoga apa yang telah saya sampaikan selalu bermanfaat bagi teman-teman semua, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.